Hai, good morning anak-anak. Apa kabar? Kita harap semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bahasa Indonesia ya. Sudah berapa minggu kita nggak belajar bahasa Indonesia ceritanya, jadi cukup lumayan ketinggalannya ya. Jadi hari ini kita memulai lagi pembahasannya bahasa Indonesia. Kalian bisa cek di halaman 8 ya. Di situ ada teks yang berjudul Taman Nasional Ujung Kulon ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah ya. Sekilas teacher akan bahas tentang Taman Nasional Ujung Kulon ya. Jadi Ujung Kulon itu adalah kawasan taman nasional yang terletak di ujung paling barat dari Pulau Jawa ya. Kalau kita Pulau Sumatera ya, tepatnya itu Sumatera Selatan ya. Jadi Taman Nasional ini adalah kawasan hutan lindung yang sekaligus tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Jadi banyak pengunjung datang ke tempat tersebut karena kenapa? Karena banyaknya berbagai macam hewan langka yang dilindungi di situ ya. Di situ juga terdapat hutan-hutan lindung. Jadi kita bisa temukan beraneka macam ragam tanaman atau tumbuhan yang enggak ada ya, yang langka ya. Jadi kita bisa mempelajarinya ya. Jadi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon itu meliputi Pulau Handewu ya, Pulau Peluncang, Pulau Panaitan ya, Semenanjung Ujung Kulon dan lain sebagainya ya. Jadi alamnya yang terjaga ya, terdiri atas hutan yang lebat, padang rumput yang luas, pantai pasir putih yang indah ya. Jadi kalau kita berkunjung ke tempat Taman Nasional Ujung Kulon ini ya, cuaca atau kondisi suhu di situ sangat sejuk. Karena kenapa? Banyaknya pepohonan yang ada di lingkungan hutan tersebut membuat perasaan kita semakin sejuk ya. Di situ juga tamannya terjaga, nggak banyak sampah ya. Hewan-hewan juga bagus-bagus ya. Banyak pengunjung yang memberi makan, tetapi nggak basi atau nggak memberi makanan yang sembarangan ya. Di situ juga dilarang kita untuk menebang pohon. Kalau terjadi penebangan di hutan tersebut, kita akan kena pasal ya, akan kena sanksi ya. Jadi di Pulau Ponco merupakan daerah yang paling banyak dikunjungi wisatawan ya. Jadi dari kawasan-kawasan yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon ini, hanya di bagian Pulau Peluncang yang merupakan taman atau daerah yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Kenapa teacher? Karena pulau ini terdapat pantai yang bisa untuk dinikmati oleh wisatawannya ya, yang bisa berupa berenang ataupun bermain di pesisir pantainya ya. Selain itu di Semenanjung Ujung Kulon terdapat hutan yang dilindungi ya. Salah satunya hewan yang dilindungi adalah badak Jawa ya, di bagian Semenanjung Ujung Kulon ya. Sedangkan di beberapa wilayah kayak seperti Pulau Panaitan, Pulau Peluncang, Pulau Handewu dan pulau yang lainnya terdapat beberapa hewan yang dilindungi ya. Salah satunya adalah owa Jawa, rusa, kancil, babi hutan, kera ekor panjang dan lain sebagainya ya. Kemudian hutan di daerah ini terdiri hutan bakau, kemudian hutan pantai, hutan hujan ya. Semuanya dilindungi baik dari pemerintah setempat ataupun dari para wisatawan ataupun warga yang ada di lingkungan setempat ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anak didik yang baik, sebagai siswa Manggala yang baik ya, ketika kita berkunjung di tempat wisatawan ya, kita wajib melindungi, menjaga kealaman keasliannya ya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan ya,
tangannya jangan memetik bunga atau memetik pohon, ya, jangan membunuh atau memusili hewan-hewan yang ada di dalamnya. Karena kenapa? Kalau kita melakukan hal sedemikian, berarti kita tidak bisa menjaga kelestarian alam kita, ya. Di sini ada yang sudah pernah berkunjung ke Pulau Taman Nasional Ujung Kulon, ya, pastinya ada, ya. Kalau tidak di Taman Nasional Ujung Kulon, mungkin tempat-tempat wisata lainnya, ya. Karena kenapa? Karena Taman Nasional atau tempat wisata itu tidak hanya di Taman Nasional Ujung Kulon, ya, tetapi banyak di pulau-pulau ataupun di kota-kota lainnya, ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu untuk kalimat, ya. Di sini kalian bisa cek di halaman 10. Jadi teacher akan jelaskan sekilas jenis dari kalimat, kemudian tanda bacanya, ya. Jadi kalimat itu adalah susunan kata-kata yang memberi arti yang lengkap, ya. Jadi kalimat itu terdiri dari beberapa kata yang mempunyai arti yang lengkap, ya. Dalam bahasa tulis, kalimat itu biasanya dimulai dari huruf kapital, ya. Artinya di awal kalimat itu biasanya ditulis huruf besar. Ini yang disebut huruf kapital, ya. Biasanya awal kalimat ditulis huruf besar. Tapi kalau untuk judul, setiap katanya kayak Taman Nasional Ujung Kulon, ya, karena dia judul, jadi dia ditulis setiap huruf dari masing-masing kata itu hurufnya besar atau huruf kapital, ya. Tapi kalau semuanya bukan judul, ya, bukan judul, berarti dia ditulis yang huruf besarnya hanya bagian huruf di awal kalimatnya. Teacher, kalau untuk nama, untuk kota, untuk negara gimana, teacher? Nah, satu lagi, ya, untuk penulisan nama, untuk penulisan negara, penulisan kota, ya, untuk awal hurufnya itu adalah huruf besar. Contohnya Mikail, Latif, ya. Jadi nama kamu terdiri beberapa kata. Jadi untuk masing-masing huruf per katanya, ya, huruf pertamanya harus huruf besar, ya. Ini pertama, ya. Kemudian Bandung, ya. Bandung huruf pertamanya harus besar, ya. Nggak boleh huruf kecil, ya. Nama juga nggak boleh pakai M-nya kecil, kemudian L-nya kecil, ya. Kemudian setelah itu Indonesia juga I-nya harus besar, nggak boleh I kecil, ya. Semua nama negara, nama kota, nama manusia harus menggunakan huruf kapital untuk huruf awalnya, ya. Di sini tanda baca teacher akan jelaskan itu ada tanda titik, kemudian tanda seru, dan yang terakhir adalah tanda tanya, ya. Teacher akan jelaskan untuk tanda titik, ya. Titik digunakan untuk kalimat pernyataan atau untuk kalimat menyampaikan suatu berita, ya. Contohnya Badi menghalau serigala, ya. Teacher Mikail sedang mengajar, ya. Terjadi bencana tsunami di Aceh, ya, dan banyak lagi, ya. Itu contoh-contoh dari kalimat dengan pernyataan atau kalimat berita dengan tanda baca menggunakan tanda titik, ya. Sedangkan untuk kalimat tanda tanya itu adalah untuk kalimat tanya, ya, untuk sebuah pertanyaan, ya. Kalimat tanya kemarin sudah teacher jelaskan, sudah teacher kita bahas. Kalimat tanya itu menggunakan adik Simba. Apa saja adik Simba? Adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, ya. Kemarin sudah dijelaskan di pelajaran tematik tentang wawancara, ya.
itu untuk kalimat pertanyaan biasanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Ya, kalau kalimat pertanyaan harus ada tanda tanyanya. Contohnya di situ apa saja teacher? Siapa yang mencangkok? Mengapa serigala itu menerkamnya? Di mana rumahmu? Apa makanan kesukaanmu? Kapan kamu lahir? Ya, ingat ya, awalnya diawali dengan kata-kata akhir simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian yang terakhir dikasih tanda tanya. Ya, yang terakhir itu tanda seru. Ya, tanda seru itu adalah kalimat untuk memerintah sesuatu atau kalimat seruan. Ya, jadi kalau ada kalimat perintah atau kalimat seruan, awal hurufnya diawali dengan huruf kapital, huruf besar, sedangkan di bagian akhirnya diberi tanda seru. Ya, tanda seru. Contohnya apa teacher? Banyak ya. Kami hampir punah. Kasihanilah kami. Ayo kita lestarikan. Ayo kita belajar. Tutup pintu itu. Ya, itu kesini. Ya, itu adalah kalimat perintah. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat perintah. Ya, jadi cukup jelas dengan jenis kalimat dan masing-masing dari contohnya. Di situ ada latihan untuk halaman 9. Ya, silakan dikerjakan. Kemudian halaman 10 sampai halaman 10 ya, 9 dan 10 ada latihan soal, silakan dikerjakan untuk bahan latihan ya, untuk bahan tugas silakan nanti dikerjakan di rumah. Jika ada yang ditanyakan bisa tanya lewat WA ke teacher Mikail ya, untuk masalah tugas nanti teacher akan share ke Google Classroom. Oke, sampai jumpa. Cukup jelas. Goodbye.